Chapter 259, Master Chris Zheng, apakah kamu berani menerima tantangannya? Setelah Randy Lu mengatakan ini, tiba-tiba terdengar sebuah sensasi. Tapi pada saat ini, tidak ada yang menyalahkan Randy Lu lagi. Tanpa suara para penonton bayaran itu, tempat ini tiba-tiba terasa sangat sunyi. Sebaliknya, banyak orang yang mendukung Randy Lu di dalam hati mereka, tanpa disadari mereka telah memihak Randy Lu sekarang. Orang-orang ini bukan orang bodoh. Mereka sejak awal sudah tahu maksud dari penyelenggara acara. Mereka pasti takut dengan Randy Lu. Mereka takut Randy Lu akan mengalahkan Chris Zheng. Jadi mereka membuat keputusan ini. Master Chris Zheng, keluarlah untuk bertarung. Banyak orang yang berteriak pada saat ini. Ketenaran Randy Lu jelas sudah menutupi reputasi Chris Zheng yang sebelumnya. Master Chris Zheng, keluarlah untuk bertarung. Kemudian semua orang yang ada di aula besar, yang telah menemani Randy Lu semalaman, dan menyaksikan keajaiban yang terjadi. Semuanya perlahan-lahan berteriak, Randy Lu sangat percaya diri. Mereka juga percaya sepenuhnya kepada Randy Lu. Semua orang tahu masalah ini adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara, dan tidak heran jika mereka berbalik menyerangnya. Pada saat ini, Chris Zheng yang berada di ruang istirahat, melihat kejadian ini di layar TV-nya dan dia sangat marah. Dia tidak hanya marah karena tantangan dari Randy Lu, dia juga marah karena penonton balik menyerangnya. Dia adalah Master Chris Zheng terkenal, sejak kapan orang tidak menghormatinya seperti ini. Ketua Dylan dan Wakil Ketua Darwin juga marah pada saat ini. Tantangan dari Randy Lu tidak memandang Chris Zheng sama sekali, juga tidak memandang penyelenggara acara sama sekali. Kenapa Chris Zheng? Master Chris Zheng, apakah kamu mau mengubah peraturan lagi, dan mengatur 10 orang yang tidak berguna lagi untuk menguras energiku? Sampai aku pingsan, kamu baru berani bertarung denganku. Setelah Randy Lu menunggu untuk waktu yang lama tapi belum ada jawabannya juga. Randy Lu berteriak kencang menggunakan mikrofonnya lagi. Master Chris Zheng, bukankah kamu 3 teratas nasional? Master Randy Lu, kami sudah membiarkanmu sepanjang malam, kamu masih tidak berani menerima tantangannya. Apakah ini sikap 3 teratas nasional? Lani juga berteriak dengan kencang. Master Chris Zheng, apakah kamu tidak berani menerima tantangannya? Master Chris Zheng, kamu adalah 3 teratas nasional, apakah kamu bahkan tidak berani menerima tantangan Randy Lu yang bahkan tidak punya nama ini? Master Chris Zheng, apakah kamu takut? Master Chris Zheng, keluarlah untuk berbicara, kamu berani, atau tidak berani? Master Chris Zheng, jangan-jangan kamu benaran pengecut seperti kura-kura, apakah kamu ingin merusak reputasimu? Seluruh aula berteriak keras. Seluruh aula sudah tidak terkontrol, hampir semuanya sedang mengejek Chris Zheng. Sialan. Chris Zheng marah sekali, hari ini dia sudah benar-benar malu. Aku akan pergi menerima tantangan bocah itu, aku akan mengalahkannya. Chris Zheng berkata dengan suara yang berat. Chris Zheng, bocah itu kelihatan masih sangat bersemangat, kamu harus berpikir panjang. Darwin berkata sambil mengernyitkan keningnya. Kecuali dia bukan orang, jika tidak dia tidak mungkin masih punya energi untuk mengalahkanku, setelah bertarung sepanjang malam. Chris Zheng berkata, benar, anak itu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia ingin membuatmu untuk tidak berani menerima tantangannya. Dia sekarang hanya berkata sombong saja, tidak perlu takut kepadanya. Dylan berkata dengan percaya diri. Benar, aku juga berpikir seperti itu. Anak ini tidak memikirkan cara supaya bisa beristirahat, tetapi malah berani menantangku. Dan tampilannya seperti biasa saja, dia pasti sedang berpura-pura. Dia pikir bahwa aku tidak akan berani menerima tantangannya, tapi aku akan berbuat sebaliknya dan memberinya sebuah kejutan. Chris Zheng juga berkata dengan penuh percaya diri. Ya, pergi kalahkan dia. Kubur kesombongannya, Dylan berkata sambil menganggukkan kepalanya. Masalah ini, sekarang kecuali Chris Zheng dapat mengalahkan Randy Lu, maka reputasi of Horror Stone Association mereka akan menjadi hancur. Sebaliknya,
Jika setelah mereka melakukan trik yang sangat memalukan ini, dan masih saja tidak dapat mengalahkan Randy Lu, maka mereka akan benar-benar kehilangan muka mereka. Jadi masalah ini, mereka akan memaksa Randy Lu ke jalan buntu. Pada saat yang sama mereka juga membuat diri sendiri ke jalan buntu. Akhirnya, setelah diejek oleh ratusan orang yang hadir, Chris Zheng perlahan-lahan berjalan naik ke atas panggung. Raut mukanya sangat jelek, bahkan sedikit pucat, pandangan matanya terhadap Randy Lu penuh kebencian. Aku berpikir jika kamu mau menjadi pengecut selama hidupmu. Randy Lu melihat ke arah Chris Zheng dan berkata sambil mengejek. Terhadap peraturan yang diubah oleh pihak penyelenggara acara, Randy Lu adalah pihak yang paling dirugikan. Meskipun dia menang dengan mudah tapi hatinya merasa sangat marah sekali. Ini merupakan penghinaan baginya. Kalau begitu, ini saat baginya untuk melawan. Bukankah Oxford Roustone Association tidak ingin dia bertemu Chris Zheng? Takut dia mengalahkan Chris Zheng kan? Maka dia langsung menantang Chris Zheng saja dan langsung membuatnya tersingkir dari 4 besar. Dia hanya ingin memberitahu Oxford Roustone Association, memberitahu orang lainnya, di depan orang-orang yang benar-benar punya kemampuan. Tipu muslihat tidak berguna sama sekali. Bocah, kamu terlalu sombong. Kamu harus tahu, di sini adalah Oxford, ini adalah tempatku. Di sini bukan kota Yuzoda. Chris Zheng mengancamnya. Kenapa, kamu takut akan dikalahkan olehku, maka kamu mengancamku? Randy Lu mencibirnya. Aduh, apakah ini sikap dari orang-orang di Oxford? Master Chris Zheng, jangan-jangan kamu beneran takut ya? Semua orang yang berada di bawah panggung bersorak pada saat ini. Master Chris Zheng bukan apa-apa di hati mereka. Randy Lu barulah master batu judi yang tidak terkalahkan. Jangan banyak omong kosong. Bukankah kamu ingin menantangku? Mulai saja. Setelah Chris Zheng mendengar teriakan orang-orang, raut mukanya tambah jelek. Mereka tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Kamu senior, kamu duluan saja. Randy Lu tersenyum dan memberi isyarat. Mempersilakan Chris Zheng terlebih dulu. Chris Zheng mendengus dan mengambil sebuah Roustone dan memeriksanya. Tentu saja dia tidak akan sungkan dengan Randy Lu, karena saat ini dia hanya ingin sesegera mungkin mengalahkan Randy Lu. Setelah melihat Chris Zheng sudah beraksi, seluruh aula menjadi sunyi. Meskipun mereka membenci perbuatan Chris Zheng dan Oxford Roustone Association, tapi mereka tidak akan mempengaruhi kerja Chris Zheng saat ini. Master Joby Huang, apakah Randy Lu bisa mengalahkan Chris Zheng? Karena dia sudah bertarung sepanjang malam. Lani bertanya dengan gelisah. Joby Huang menggelengkan kepalanya. Jujur saja, meskipun terakhir kali dia menang melawan Chris Zheng di kota Yuzoda, tapi kali ini situasinya berbeda. Pada saat ini energi Randy Lu pasti sudah terkuras. Jika ingin menang melawan Chris Zheng yang menduduki peringkat 3 nasional, ini sangat sulit. Rahmat, menurutmu, berapa persen yang dimiliki Randy Lu untuk bisa melawan Chris Zheng? Di dalam kamar Rahmat, pria parubaya bertanya sambil melihat layar. Rahmat menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah Randy Lu benar-benar sombong apa bukan, jadi dia tidak bisa memutuskannya. Jika Randy Lu benar-benar sombong, maka dia pasti bukan tandingan Chris Zheng. Pokoknya Chris Zheng harus kalah. Pada saat ini, seluruh arena, seluruh kota Yuzoda, semua orang yang sedang menonton siaran langsung di seluruh di negeri ini, sedang memperhatikan pertandingan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bersambung.